Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel Di Balik Malammu. Jangan lupa bantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe. Baiklah, simak berikut ceritanya. Ada apa di balik malammu? Setelah berbulan-bulan bekerja tanpa henti, akhirnya aku mendapat kesempatan untuk cuti dan pulang ke kampung halaman. Kampungku berada jauh di pedalaman, dan jalan tercepat untuk sampai ke sana adalah melewati hutan yang terkenal angker di daerahku. Meski banyak cerita seram tentang hutan itu, aku tak punya pilihan lain karena ingin segera bertemu keluarga. Hari sudah menjelang senja ketika aku masuk ke hutan itu. Jalanan berkelok dan gelap, hanya diterangi oleh lampu mobilku. Suara-suara aneh mulai terdengar dari balik pepohonan, dan udara terasa semakin dingin. Aku mulai merasakan ketegangan merayapi tubuhku. Setelah sekitar 1 jam mengemudi, perutku mulai lapar. Anehnya, di tengah hutan lebat itu, aku melihat ada warung kecil yang menjual pecel. Warung itu tampak sederhana, dengan sebuah papan kayu bertuliskan pecel lezat. Tanpa berpikir panjang, aku memutuskan berhenti. Rasanya aneh ada warung di tempat terpencil seperti ini. Tapi mungkin aku hanya terlalu lapar untuk memikirkannya lebih jauh. Ketika aku masuk, suasana warung sangat sepi. Hanya ada seorang wanita tua yang tampak sibuk di dapur. Meski tidak ada pengunjung lain, aku tetap duduk di salah satu meja kayu dan memesan sepiring pecel. Wanita tua itu tersenyum tipis, kemudian masuk ke dapur tanpa sepatah kata pun. Saat menunggu, aku mulai memperhatikan sekitar. Dinding warung dipenuhi foto-foto hitam putih orang-orang yang tampak tua dan lusuh. Beberapa wajah dalam foto-foto itu terlihat familiar, seolah-olah aku pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, sebelum aku bisa merenungkan lebih jauh, wanita tua itu datang membawa sepiring pecel yang terlihat menggugah selera. Aku mulai makan, dan rasanya memang sangat enak. Namun, setelah beberapa suapan, aku merasa ada yang aneh. Udara di sekitar terasa semakin dingin, dan suasana warung menjadi semakin sunyi. Tiba-tiba, aku mendengar suara-suara berbisik, seperti ada banyak orang di sekelilingku. Tapi saat aku melihat ke sekitar, tak ada siapa-siapa. Hanya aku dan wanita tua itu yang masih berdiri di sudut warung, tersenyum aneh. Aku mulai merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk segera menyelesaikan makananku dan pergi. Ketika aku hendak membayar, wanita tua itu hanya tersenyum dan berkata, "Tidak usah bayar, kamu sudah pernah ke sini sebelumnya, bukan?" Aku terkejut. Aku tidak ingat pernah datang ke tempat ini sebelumnya. Dengan gugup, aku berkata, "Sepertinya tidak, Bu." Wanita itu tertawa pelan. "Oh, kamu pasti lupa. Semua orang yang datang ke sini pernah ke sini sebelumnya." Tiba-tiba semua foto di dinding mulai tampak berbeda. Wajah-wajah dalam foto itu tidak lagi terlihat tua dan lusuh, melainkan menyerupai wajah-wajah yang lebih segar, dan salah satunya tampak seperti wajahku. Aku merinding dan buru-buru warna-warni tanpa melihat ke belakang. Setelah berhasil kembali ke mobil, aku melaju dengan kecepatan penuh meninggalkan tempat itu. Sampai di kampung, aku menceritakan kejadian itu kepada orang-orang tua di desa. Wajah mereka pucat mendengar ceritaku. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Warung itu sudah lama hilang. Dulu itu adalah warung milik keluarga yang hilang dalam tragedi di hutan ini. Sejak itu, tidak ada yang pernah melihat warung itu lagi. Kecuali mereka terjebak dalam lingkaran waktu hutan."
Aku selalu terbangun dalam keadaan berkeringat dan napas tersengal-sengal setiap kali mimpi itu datang. Ada sesuatu yang memanggilku kembali, sesuatu yang tidak ingin kubuka. Suatu hari, rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan memaksaku untuk kembali mencari tahu tentang warung pecel itu. Aku bertanya-tanya kepada penduduk desa yang lebih tua tentang sejarah hutan tersebut, dan satu nama terus muncul dalam pembicaraan: keluarga Sumiati. Konon, keluarga Sumiati dulu memiliki warung kecil di pinggir jalan hutan, tepat di tempat aku menemukan warung itu. Cerita itu menyebutkan bahwa keluarga Sumiati, ibu dan dua anaknya, tewas dalam kecelakaan misterius ketika mereka sedang membawa bahan-bahan makanan untuk warung mereka. Malam itu hujan lebat dan mereka diduga terseret arus sungai yang meluap di tengah hutan. Anehnya, jasad mereka tidak pernah ditemukan, hanya mobil mereka yang ditemukan terbalik di dasar sungai. Setelah kejadian itu, beberapa orang melaporkan pernah melihat warung pecel yang seharusnya sudah tak ada lagi. Mereka mengaku pernah singgah di sana, merasakan suasana yang tak wajar, dan selalu ada satu kesamaan. Semua yang mampir mengaku pernah melihat foto mereka sendiri di dinding warung, seolah-olah mereka telah menjadi bagian dari masa lalu warung itu. Cerita itu membuat bulu kuduku berdiri. Mungkinkah aku hampir terjebak dalam lingkaran waktu yang sama dengan mereka? Dan kenapa aku yang terpilih untuk mengalaminya? Pada suatu malam, mimpi aneh itu kembali, tapi kali ini berbeda. Aku mendapati diriku duduk di meja warung memakan pecel seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini, wanita tua itu mendekat, menatapku dengan tajam dan berbisik. "Kamu belum pergi. Kamu masih di sini." Aku terbangun dengan napas tercekik. Jantungku berdegup kencang. Aku langsung mengambil ponselku dan melihat jam. Aneh, meski aku merasa tidur lama, hanya beberapa menit yang berlalu sejak aku tertidur. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk kembali ke hutan itu. Aku tidak bisa melanjutkan hidup dengan rasa takut dan banyahan yang menggantung. Malam sebelumnya seperti pertanda bahwa aku harus menyelesaikan sesuatu. Aku berangkat di sore hari menuju jalanan hutan yang sama dengan perasaan was-was. Ketika sampai di tempat yang seharusnya ada warung itu, aku berhenti dan menyalakan lampu mobil, menatap gelapnya hutan di sekitar. Tidak ada apa-apa di sana, hanya pepohonan yang berdiri kokoh, tanpa tanda-tanda keberadaan warung atau wanita tua itu. Namun, saat aku memutuskan untuk berbalik dan pergi, aku melihat sesuatu di kaca spion mobilku. Di kejauhan, samar-samar, aku melihat bayangan warung itu. Cahaya kecil menyala dari dalam, dan aku bisa melihat siluet seorang wanita berdiri di ambang pintu, melambai padaku. Tanpa berpikir panjang, aku segera tancap gas, meninggalkan tempat itu. Meskipun aku tak tahu pasti apa yang terjadi, satu hal yang jelas, ada sesuatu yang menungguku di sana, sesuatu yang tidak ingin aku temui lagi. Aku memutuskan, apapun yang terjadi, aku tak akan pernah kembali melewati jalan hutan itu lagi. Setelah kejadian malam itu, aku bertekad tidak akan pernah melewati hutan tersebut lagi. Mimpi buruk tentang warung pecel misterius dan wanita tua terus menghantui tidurku, seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai. Meskipun begitu, aku berusaha menjalani kehidupanku seperti biasa, bekerja, dan fokus pada rutinitas sehari-hari. Namun, satu malam semuanya berubah. Aku sedang tidur lelap ketika suara ketukan keras terdengar di pintu rumahku. Pukul 2 pagi. Suasana di luar sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan.
Dengan rasa takut yang menggelayut, aku turun dari tempat tidur dan perlahan berjalan ke pintu depan. Begitu aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi yang membuat jantungku hampir berhenti adalah sebuah piring pecel yang diletakkan di depan pintu. Pecel yang sama persis dengan yang pernah aku makan di warung misterius itu. Segarnya aroma sambal kacang terasa nyata, membuat bulu kuduku meremang. Aku mundur perlahan, menutup pintu dengan cepat, dan mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya halusinasi. Namun, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih keras dan berirama. Aku tak berani membuka pintu lagi, tapi suara itu tidak berhenti. Akhirnya dengan napas tersengal-sengal, aku memberanikan diri melihat melalui lubang intip pintu. Di luar, berdiri wanita tua dari warung pecel, tersenyum lebar, matanya menyala dalam gelap. Tangannya menggenggam sebuah piring berisi pecel. "Kamu belum selesai," katanya dengan suara yang serak dan dingin. "Kamu belum bayar. Waktumu sudah habis." Aku merasakan ketakutan yang amat sangat menyelimutiku, seolah-olah waktu berhenti. Wanita itu terus mengetuk pintu, suaranya menggema di dalam pikiranku. Aku berlari ke kamar, mencoba mengabaikannya, namun ketukan itu semakin keras dan mendekat. Pada titik itu, aku sadar bahwa aku tak bisa melarikan diri lagi. Aku sudah menjadi bagian dari cerita mereka. Terjebak dalam lingkaran waktu yang tak pernah berakhir. Tidak ada jalan keluar. Mungkin sudah terlambat untukku. Malam itu adalah malam terakhir aku di dunia nyata. Keesokan harinya, teman-teman dan keluargaku mencoba menghubungiku. Namun, tidak ada yang bisa menemukan keberadaanku. Rumahku kosong dan semua barangku masih ada di sana, kecuali aku. Beberapa orang desa mengatakan aku mungkin kembali ke warung itu, tempat di mana waktu berhenti dan siapapun yang datang ke sana akan menjadi bagian dari cerita yang sama. Mereka yang mendengar kisah ini mungkin akan merasa bahwa ceritanya sudah selesai, tapi bagi yang melewati hutan itu lagi, siapa tahu. Mungkin warung pecel itu masih menunggu pengunjung berikutnya. Cerita selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang setia mendengarkan cerita di balik malammu. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendengarkan cerita selanjutnya.